Apa rukun iman itu? Saya sudah sampaikan, ada 4 rukun iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, yaitu iman dengan ilmu Allah asy-syamilil muhit. Iman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan melingkupi segala sesuatu. Meliputi dan melingkupi. Makna meliputi apa? Bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang tidak terjangkau oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yasmulu. Jadi menjangkau segala apa saja. Baik yang nyata maupun yang lahir, yang batin. Baik yang nampak oleh manusia maupun yang tersembunyi. Baik alam ghaib maupun alam asy-syahadah, alam nyata. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun pertama dari iman. Al-muhit apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala melingkupi, artinya tidak ada satu pun usaha atau keinginan yang bisa menyembunyikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Di manusia mau bersembunyi, kemana mau bersembunyi? Ada suatu riwayat populer, walaupun dari sisi sanad bermasalah. Biasanya da'i-da'i sering menyebut kalimat itu. Man lam yarda ala qada'i. Siapa yang tidak reda dengan qadaku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar menerima ujian dariku, wal yakhrud min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Ini hadis, dikatakan orang hadis, tapi hadis qudsi malah, tapi dari sisi sanadnya bermasalah. Tetapi yang ingin kita katakan makna hakikatnya, maknanya tidak ada kekeliruan di situ, karena di dalamnya adalah perintah untuk redha dengan qada, sabar dengan bala. Nah, kemudian dikatakan siapa yang tidak redha dengan qadaku, tidak bersabar atas balaku, atas bala yang aku timpakan, keluarlah dari kolong langitku dan cari Tuhan selainku. Kan begitu? Kan populer itu. Kalau kita renungkan, kemana kita akan keluar? Artinya apa? Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindar dari penglihatan Allah, dari pengawasan Allah. Artinya seluruhnya dalam jangkauan ilmunya. Itu namanya muhit. Itu adalah rukun yang pertama. Sekarang rukun yang kedua adalah ar-ruknus tsani, al-imanu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz kulla syai'in. Jadi iman bahwasanya Allah telah menuliskan di lauh mahfuz segala sesuatu. Ini segala sesuatu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhlukat.
Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah telah menuliskan, dan kita sudah sampaikan hadis tentang penciptaan qalam. Awal yang diciptakan oleh Allah dalam satu riwayat adalah al-qalam. Tatkala qalam telah tercipta, apa kata Allah? Uktub, tulislah. Fajara, mengalirlah, bergeraklah qalam tadi menuliskan segala sesuatu yang akan ada sampai hari kiamat tiba. Makna segala sesuatu itu berarti meliputi besar kecil. Walaupun partikel terkecil di dalam kegelapan perut bumi yang mungkin belum terdeteksi oleh peralatan tercanggih yang sekarang dimiliki oleh manusia, seluruh itu maktub, telah tertulis di Lauh Mahfuz tersebut. Di mana kita temukan dasar keimanan itu? Dalam konsep beriman kan merujuk kepada khabar yang benar, yaitu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 59, itulah yang menjadi dasar keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu, tidak ada yang luput dari catatan yang dituliskan itu. Dalam surat Al-An'am itu Allah katakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Dia. Ia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Yang di darat, yang di laut. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin tahu sesuatu, maknanya tentu bukan Allah tidak mengetahuinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tidak perlu ada penelitian seperti manusia. Kalau manusia kan ilmu dia tidak seperti itu. Setelah diteliti pun tidak sampai ke tingkat kepastian. Perkiraan. Kalau tidak, tanyalah pakar harimau. Kira-kira berapa jumlah harimau Sumatera yang masih tersisa saat ini. Dia melihatkan berdasarkan tracking kami dan CCTV yang kami pasang di berbagai tempat, di hutan-hutan lindung dan berbagai macam, kami menemukannya. Jadi diperkirakan. Nah, itulah ilmu manusia. Diperkirakan itu tidak ada kepastiannya. Sekarang diperkirakan 100, besok tembak orang 2 ekor. Melanggar aturan. Karena ini adalah binatang yang dilindungi. Tapi kan ada orang yang tidak peduli dengan aturan ini. Hanya karena godaan uang, harga kulitnya berbagai macam, dibunuhnya. Nah, yang tadi meneliti tidak tahu bahwa 2 ekor sudah hilang. Ilmu manusia. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah katakan Ia Maha tahu apa yang di darat dan apa yang di laut. Diumpamakan oleh Allah, diberikan contoh, wa ma tasqutu min waraqah, tak sehelai pun daun yang gugur dari tangkainya, illa ya'lamuha, melainkan diketahui oleh Allah.
wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak satu partikel pun di dalam kegelapan perut bumi, wala ratbin wala yabisin, dan tidak ada sesuatu pun baik yang bersifat kering maupun bersifat basah karakternya, illa fi kitabim mubin, illa fi kitabim mubin. Apa makna fi kitabim mubin itu? Illa wa huwa musbat fil lauhil mahfuz. Dia telah ditetapkan di lauh bagaikan papan untuk mencatat sesuatu, lembaran untuk mencatat sesuatu. Kenapa dinamakan mahfuz? Karena dia terpelihara dari siapapun dan tidak ada yang mengetahui catatan itu melainkan hanya yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Yang tidak bisa. Nah, manusia tidak bisa. Malaikat pun tidak semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya yang terpilih bahagian dari yang tertulis di lauh itu. Ya, seperti Allah beritahukan kepada Nabi tentang tanda hari kiamat. Karena itu tanda hari kiamat tidak bisa dikarang-karang. Dan tidak usah main takok-takok. Karena alamat itu menjadi peringatan untuk kita mempersiapkan diri. Nah, kenapa dia mahfuz? Karena dia dipelihara. Dia diselubungi dengan kegaiban yang tidak bisa ditembus. Disitulah kunci. Jadi kalau orang ingin tahu tentang perkara yang gaib, kuncinya di mana? Ada di lauh itu. Yang persoalan, bisa tidak manusia membaca itu? Jadi kalau mau tahu takdir, apa yang akan diqadakan oleh Allah untuk kita, kemana mau cari tahu? Ke lauh mahfuz. Tapi ada tidak kemampuan manusia untuk membaca itu? Tidak. Ada tak manusia yang mencoba-coba membacanya? Bukan membacanya, mencoba-coba menerawangnya, mengira-ngiranya. Padahal dia tidak punya ilmu tentang itu. Namanya arraf, namanya tukang ramal. Jadi dia di lauh mahfuz, bukan di garis tangan. Jangan datang pula ke orang pandai menunjukkan telapak tangan. Abakan nasibmu kesuai engkau. Telah dijawabnya pula. Memang tu orang pandai mau tawa namanya tu. Bukan pandai bukan pandai mencari tahu apa yang tertulis di lauh, tapi pandai mau tahu orang yang datang. Dia tidak bisa diukur dengan apa? Dengan susunan nama. Karena itu tidak perlu pula mencari kesesuaian calon menantu kepada orang pandai dengan mencocokkan nama pangkanya siap. Tulianlah kau. Yang perlu dicari itu adalah akhlaknya, dinnya. Kalau ditunjukkan Nabi. Jangan bergeser dari itu. Perkara yang akan datang, tidak ada manusia memiliki akses untuk mengetahui dan membaca yang tersurat di lauh itu. Karena dia mahfuz. Mahfuz dari jangkauan
manusia. Dan bahkan dia mahfuz, terpelihara dari jangkauan jin. Makanya ada manusia dengan golongan jin bekerja sama. Mereka membuat perusahaan ramal-meramal namanya. Manajernya dukun, komisarisnya setan, jin. Itu kerjaan. Yang jadi korbannya manusia-manusia lemah iman. Itu jadi konsumen. Jadi konsumen perusahaan ramal-meramal itu. Yang bodoh-bodoh yang tidak mengerti dengan hakikat keimanan. Datang. Nah, bekerja samalah dia. Dukun tadi dengan pengarahnya. Dicobanya untuk dengan kemampuannya. Jin tadi berusaha untuk menghampir ke langit dunia. Tempat keberadaan Lauh Mahfuz tadi itu. Tapi mereka baru saja mencoba naik untuk itu. Mereka dihantam oleh cahaya bintang yang dikatakan oleh Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah hiasi langit itu dengan pelita-pelita, bintang-bintang cahaya yang bercahaya, dan kami jadikan dia sekaligus sebagai apa? Sebagai alat untuk perajam syaitan. Sehingga mereka tidak bisa. Nah, yang bisa mereka curi dengar itu adalah pembicaraan malaikat yang tidak utuh. Sehingga akhirnya sebagian sampai, sebagian tidak, gitu ya. Kadang-kadang kebetulan tepat. Nah, tapi disitulah kadang manusia terjerat oleh tipu daya tukang ramal itu. Seolah-olah yang dia sampaikan kebenaran dan seolah-olah memang dia tahu yang akan terjadi. Itu adalah tipu muslihat tukang ramal. Pada hakikatnya tidak ada yang tahu. La ya'lamuha illahu. Itu dalil di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam sunnah ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menuliskan, diperintahkan oleh Allah qalam untuk menulis. Kan Allah kalau menginginkan sesuatu, memutuskan sesuatu kan cukup mengatakan kun. Maka tadi di awal majlis kita saya buka pembicaraan dengan memuji Allah, badi'is samawati wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah perintahkan qalam untuk menuliskan. Menuliskan apa? Maqadir al-khalaiq. Takdir seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Maqadir al-khalaiq. Artinya tidak ada satupun yang keluar. Kalau dikatakan al-khalaiq, berarti seluruh makhluk. Apa yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Ya, manusia makhluk, gunung itu makhluk,
Nah, karena itu kalau kita cemas dengan Gunung Merapi, jangan minta tolong ke makhluk pula. Kepada jin yang menunggu Gunung Merapi pula. Itu berarti ujian yang datang tidak mendorong kita untuk bertauhid, malah menyeret kita kepada kesyirikan. Dan bagai pula nan dihantar ke kaki gunung tu. Tak perlu pula dibuat acara-acara tertentu yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Bagaimana caranya? Kembalilah kepada Rabbis samawati wal ard, khaliqi kulli syai'in, kepada Rabbnya langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Wallahu azza wa jal. Karena itu berdoa kepadanya, Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Ya Allah, angkatlah dari kami ujian ini, wabah dan berbagai macam. Dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kita dijadikan lebih baik. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi turfata ain. Berlindung kepada yang punya gunung itu, yang menciptakannya. Ini punyanya bukan harimau kumbang yang jadi pacar nenek lampir tu. Kan macam-macam cerita. Cerita nenek lampir tu kebanyakan dari asal Gunung Merapi dan berbagai macam. Jangan itu pula yang dipercaya. Wah, kau paling mau kumbang lah berang kau, lama hambui tiap pagi. Tak ada. Maqadir kulli syai'in, takdir segala sesuatu maktub telah tertulis. Tertulis di Lauh Mahfuz. Karena itu kalau kita menghadapi berbagai persoalan, kembalilah kepada pencipta segala sesuatu. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sari, secara eksplisit kata orang sekarang, atau secara terang-terangan mengatakan bahwa Allah kataba, menuliskan maqadir al-khalaiqi, apa yang ditakdirkan untuk seluruh makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dituliskan. Berapa lamanya? Bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir seluruh makhluk. Wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah diciptakan oleh Allah berada di atas air. Itu makanya saya sudah pernah sampaikan apa awal yang diciptakan oleh Allah, ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa awal segala sesuatu sebelum ada diciptakan pertama sekali oleh Allah adalah ma, air. Karena menciptakan khalaqa kulla syai'in min ma. Kemudian baru arsy, kemudian baru qalam. Kemudian berikutnya tentu qalam ada lauh. Kalau tidak, qalam di mana menulis? Itulah urutan penciptaan. Ada yang mengatakan bahwa qalam dahulu. Ikhtilaf seperti itu tidak merusak kepada akidah kita. Nah, hadis dalam Sahih Muslim ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan lafaznya qaddarallahul maqadira, Allah telah mentakdirkan seluruh takdir, seluruh qadar, apa yang diqadarkan. Kita sudah tahu kan qadar. Qadar itu ukuran segala sesuatu yang wujud, baik cara adanya maupun besarnya, kecilnya, saiznya kata orang. Seluruhnya ada di dalam takdir itu.
Nah, Allah telah menetapkan takdir itu di dalam lafaz Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab sahih beliau. Itu Al-Jami' As-Sahih. Apa bunyinya? Qaddarallahu al-maqadira. Allah mentakdirkan seluruh takdir, mengqadarkan atau menetapkan qadar segala sesuatu qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah tertulis itu. Dan inilah yang juga bisa kita lihat di dalam hadis Ubadah ibn Samit yang pernah saya ceritakan tentang qalam. Hadis Ubadah juga di dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kata Rasulullah, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqal. Sesungguhnya awal Allah menciptakan qalam, Allah berkata kepada qalam, uktub, hai qalam, tulislah. Qala ma aktub. Kata qalam, apa yang akan saya tulis? Qala uktubul qadar, uktubil qadara. Ma kan wa ma huwa kainun ilal abad. Ketika qalam bertanya, apa yang akan saya tulis ya Allah? Kan awal diciptakan diperintah langsung oleh Allah, uktub, tulis wahai qalam. Tak qalam, apa yang akan ditulis? Allah, uktubil qadra. Tuliskan qadar makan, apa yang ada dan yang akan ada, ilal abad, sampai selamanya, sampai hari kiamat ini. Tulis. Nah, tempat menulis qalam itulah yang disebut dengan Al-Lauh Mahfuz. Yang di dalam Al-Quran dikatakan atau disebut itu pula yang disebut dengan Al-Kitabul Mubin. Yang tadi kita temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Apa kata Allah? Indahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Lihat ujung ayat itu. Ujung ayat itu apa? Sudah terada fil kitabil mubin. Nah, al-kitabul mubin itu yang dimaksud oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim tersebut adalah Al-Lauh Al-Mahfuz itu. Itulah Lauh Mahfuz. Jadi kalau bertemu kalimat Al-Kitabul Mubin, kemudian ada pula kalimat Lauh Mahfuzun, itu maknanya sama. Karena Lauh Mahfuz itu menunjukkan bahwa dia terpelihara, terjaga dari didekati oleh siapa saja yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Kitabil Mubin menunjukkan apa? Bahwa yang tertulis di situ adalah sesuatu yang terang dan nyata, tidak ada yang tersuruk. Jadi penamaannya beragam, yang dimaksud tetap satu, itu tempat qalam menuliskan seluruh qadar. Nah, kata Lauh Mahfuz muncul dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quranul Karim sebelum dibawa turun oleh Jibril alaihissalam, di mana tertulis? Kenapa di situ? Karena segala sesuatu yang ada, kain, dituliskan. Kemudian dalam surat Al-Hajj muncul kata kitabim mubin. Maknanya sama. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab.
kitab. Di kitab di mana? Jangan dicari kitab peramalan. Kitab yang dimaksud di situ di mana? Yang di sama'id dunia, yang di Lauh Mahfuz, yang disebut Lauh Mahfuz itu. Itu kitab yang dimaksud oleh Allah. Dan juga disebut dengan Imamin Mubin. Sebagaimana dalam surat Yasin. Ayat 12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Apa makna ihsa? Yaitu diungkapkan secara detail. Ihsa. Segala sesuatu diungkapkan oleh Allah, kami ungkapkan dia fi imamim mubin. Kenapa dikatakan dia imam? Karena kesitulah pedoman siapa yang mengetahui tentang yang akan datang dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia sampaikan. Malaikat menyampaikan berbagai pesan. Malakul maut ingin tahu siapa lagi yang akan menjadi giliran untuk dia menjalankan tugasnya. Di mana tertulis semua itu? Ajal si fulan, rezeki si fulan. Nah, karena itu dia ibarat pedoman. Itulah Lauh Mahfuz. Ya. Kenapa dia dikatakan imam? Karena dia menjadi rujukan. Seperti imam menjadi rujukan makmum. Rukuk imam, rukuk makmum. Kemudian dikatakan kitab mastur. Kitab yang ditulis. Kenapa? Karena memang di situ kalam menuliskan. Dikatakan firaqin mansyur. Dia kitab yang dihamparkan. Benar. Dan dialah ummil kitab. Jadi induk segala buku catatan kehidupan dan berbagai macam. Di sanalah. Jadi kalau berbicara tentang ilmu Allah yang maha luas, sekelumitnya ada di Lauh Mahfuz itu. Tapi tentu ilmu Allah lebih luas dari apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, kalau kita beriman dengan qada dan qadar, maka mau tidak mau, kalau ingin mewujudkan iman kepada qada dan qadar itu, kita harus mengimani pula adanya Lauh Mahfuz. Dan kita harus mengimani pula bahawa di Lauh Mahfuz itu tertulis segala qadar yang ada, diciptakan oleh Allah semenjak segala sesuatu diciptakan sampai abadi. Tertulis di sana. Kalau tidak ada iman yang seperti itu, ada tidak iman kepada qada dan qadar? Tidak. Iman kepada catatan qadar itu adalah rukun dari iman kepada qada dan qadar itu sendiri. Jadi kalau orang tidak percaya, tidak ada gitu tuli itu. Kalau begitu, adanya berarti tidak ada ketetapan. Padahal iman kepada dan qada dan qadar itu iman kepada ketetapan atau ketentuan dan ketetapan yang telah dibuat oleh Allah tentang keberadaan makhluk dari semenjak ada alam ini sampai berakhirnya. Bagaimana kalau orang tidak beriman? Berarti dia tidak meyakini adanya ketetapan itu. Bagaimana dia iman kepada qada dan qadar?
Itu adalah rukun yang kedua.